Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan paring dawuh saka Gusti Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Qala paling dawuh saka Gusti Kanjeng Nabi, inna aulan nasi sak temene luweh mulya-mulyane manungsa bi kelawan cedhek marang ingsun Gusti Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat iku aktsaruhum luweh akeh manungsa alayya ing atase Gusti Kanjeng Nabi apane sholatan oleh maca sholawat. Ai aqrabuhum tegese luweh cedhek-cedheke manungsa minni marang ingsun Gusti Kanjeng Nabi fil qiyamati ing dalem dina dina kiamat wa haqquhum lan wong kang luweh berhak-hake manungsa bisyafaati klan oleh syafaat ingsun Kanjeng Nabi iku aktsaruhum luweh akeh menungso alaya ing atase ingsun Kanjeng Nabi apane sholatan oleh maca sholawat fit dunya ing dalem ana ngalam dunya. Terus temriki Gusti Kanjeng Nabi paring dawuh sak temene wong kang luwih parek marang Gusti Kanjeng Nabi besok ana ing dina kiamat ya iku mau wong kang akeh oleh maca sholawat. Maka untuk bisa kita mengetahui seberapa banyak kita membaca sholawat, setiap hari coba kita agendakan paling tidak 100 kali. 100 kali seandainya dibagi 5 waktu, mungkin setiap kali waktu 20 kali enteng. Ora iso selawat sing dawa, nggih selawat sing cendhek. Saking menika disinilah keuntungan pelajaran sami kersa ngaos hukum-hukum agami, terlebih-lebih di sini dikajikan tentang dawuh pengetahuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sholawat yang mungkin dan patut kita amalkan ialah sholawat Nuril Anwar. Bagaimana bunyi dan bacaan daripada sholawat Nuril Anwar itu sendiri? Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdari. Itu sholawat Nuril Anwar. Konon sholawat Nuril Anwar ini sangat mujarab mandi. Sudah ditajrib berulang-ulang kali sholawat Nuril Anwar. Kalau di daerah pesantren-pesantren, di daerah pesisir utara mungkin akan kita sering mendengar. Sebab apa? Seringkali sholawat Nuril Anwar tersebut dibuat
pujian-pujian sambil menanti datangnya sholat. Di antara khasiat dan kegunaan daripada sholawat Nuril Anwar sendiri ialah saged bisa menghilangkan segala macam kesulitan. Sholawat Nuril Anwar. Sholawat ini disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi, tertera di dalam kitab Afdhalus Sholawat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 86-87, bahwasanya Sayyid Ahmad Ruslan memberikan komentar tentang adanya bacaan sholawat Nuril Anwar tersebut. Bagaimana komentarnya Sayyid Ahmad Ruslan? Sholawat ini, yaitu sholawat Nuril Anwar, itu sangat mujarab untuk menunaikan segala hajat. Dados pelonjaran sami punya kepentingan apapun, tujuan apapun, insya Allah dengan perantaraan sholawat Nuril Anwar kalau mau, insya Allah maksud dan tujuan keperluan pelonjaran sami badhe cepet dipun kabulaken dening Gusti Allah. Amin. Dan juga sholawat Nuril Anwar kalau mau bisa menghilangkan kesusahan, bisa menolak bencana. Itu sholawat Nuril Anwar kalau mau saged ngicali kesusahan-kesusahan ingkang kula njenengan sami rasaken, ugi saged nolak ing pinten-pinten bencana atau problematika kehidupan kula njenengan sami. Dan begitu pula sholawat Nuril Anwar itu juga bisa menjadi perantara untuk meraih cahaya. Makanya di situ ada Nuril Anwar, sebagai meraih cahaya. Bahkan sangat manjur untuk segala keperluan, untuk segala keperluan. Bahkan dalam satu kesempatan yang lain, Sayyid Ahmad Ruslan berkata, terus pada satu kesempatan yang lain, Sayyid Ahmad Ruslan berkata, sebaiknya sholawat ini dibaca sebanyak 100 kali dalam setiap harinya. Di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat dikatakan, wa iddatu wirdiha mi'atu marratin kulla yaum. Di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat dikatakan, wa iddatu wirdiha mi'atu marrah kulla yaum. Adapun bilangan cara kita mengamalkan sholawat Nuril Anwar tersebut ialah dibaca setiap hari 100 kali. Kemudian pelajaran sami wedi kabotan sak lungguhan bisa dicicil setiap waktu 20 kali 20 kali. Tapi kalau menurut sebagian ulama, yang namanya membaca sholawat ketika kelonjaran sami untuk meraih suatu tujuan, paling tidak kita harus memerlukan dan mengkhususkan waktu. Metekung jungkung ono ing papan parspen, papan yang jauh dari keramaian manusia. Terlebih-lebih di situ menggunakan wewangian. Adapun sebagian daripada manfaat dan kegunaan daripada sholawat Nuril Anwar lagi,
ialah bila mana sholawat Nuril Anwar tersebut selalu dibaca, maka dia akan mendapatkan penerangan di dalam hati maupun pikirannya. Nggih nalika panjenengan sami sumpek atine. Tumraping para siswa, anak yang masih di bangku sekolahan selalu melazimkan dan merutinkan membaca sholawat Nuril Anwar, insya Allah pikiran dan hatine iso dadi cerdas, iso dadi padang, sehingga apa yang didengar dari para gurunya maupun apa yang dibaca daripada buku-bukunya bisa melekat di dalam hatinya. Dan berkah sholawat Nuril Anwar pula akan bisa mengobati dari terkena bisa maupun racun. Makanya di situ dikatakan watiriyaqil aghyar. Loh, sebagai penawar, sebagai obat. Disinilah yang pelajaran sami gelem kumpul kalih kiai, gelem kumpul kalih ulama. Napa sing panjenengan sami mboten ngertos, insyaallah dados ngertos. Yen panjenengan sami gak gelem kumpul kalih ulama, gak gelem kumpul kalih kiai, ya selamanya panjenengan sampean atau panjenengan sedaya kuwi ya pancet ngono wae. Bahkan ibadah wae ora ngerti syarat lan rukune, ora ngerti batal lan afsae. Berkat sholawat Nuril Anwar juga akan bisa mengobati dari segala bentuk macam penyakit. Nuril Anwar dan menjadi pembuka daripada pintu rizki wa miftahi babil yasar, dan akan menjadi kunci. Tuh, miftahun kunci. Monggo nalikane ngaos ngeten iki gunakan kesempatan waktu pelajaran sami damel nengklengaken apa sing didhawuhake kiai. Paling tidak supados pelajaran sami saged meraih tujuan daripada maksud dan kandungan arti daripada sholat Nuril Anwar kalau wau, hendaknya pelajaran sami leh mau saben dina kaping 100 ambalan, ping 100 sithik. Nggih sithik. Yen pelajaran sami kersa nglampahi insyaallah barokah. Bila sholawat ini dibaca sehabis sholat fardu, nah niki enteng-entengan niki. Bila sholawat ini yaitu sholawat Nuril Anwar dibaca sehabis sholat fardu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya. Insyaallah yang dan sami setiap habis sholat membaca sholawat Nuril Anwar, insyaallah walaupun pelajaran sami sebenarnya yang kita tumpangi, yang kita kendarai tersebut mengalami kecelakaan, tapi alhamdulillah insyaallah ya selamat dan akan memperoleh rezeki dengan jalan yang mudah. Masya Allah, Masya Allah. Sholawat Nuril Anwar, betul begitu. Kiai niku leh golek fadilah keutamaan sholawat niku dari beberapa macam kitab. Jika sholawat ini dibaca 7 kali sebelum tidur, nah ini. Jika sholawat Nuril Anwar ini dibaca 7 kali sebelum tidur, insyaallah akan terhindar dari orang yang mau berbuat jahat. Sadurunge sare kula njenengan sami kok kersa mau sholawat Nuril Anwar kaping 7 rambahan, insyaallah kula njenengan sami badhe dipun slametaken saking tiyang ingkang badhe berbuat jahat, baik itu melakukan sihir, tenung, santet maupun teluh dan sebagainya. Namun bila sholawat ini dibaca 100 kali dalam waktu sehari semalam, maka akan mendapatkan cahaya atau nur ilahi. Insyaallah yang
mirsani wedangane para ulama-ulama kalau wau ketoke kiai kalau nggih saben dinten nang saben tapi wedangane kok ketok mencoro wong akan mendapatkan cahaya ataupun nur ilahi. Dan ketika kula njenengan sami asring nindakaken maos selawat kalau saben dinten kaping 100 mongko saged nulak dumateng sedaya bencana ingkang dumugi insyaallah dan bisa mendapatkan datangnya rezeki lahir maupun batin. Sebab yang namanya rezeki itu tidak harus merupakan suatu perkara yang bisa kita makan atau minum, itu tidak. Rezeki itu bahasa Arab. Cara dimaknani ngoten, rezeki itu satu pemberian. Satu pemberian. Bagi orang yang rajin mengamalkan sholawat, orang yang rajin menjalankan ibadah, mungkin akan dikasih atau diberi oleh Allah SWT ketenangan di dalam jiwanya gitu. Itu juga rezeki. Makanya rezeki itu kok rupa bondo dunya tok niku mboten. Terus penjabaran daripada rezeki itu terlalu luas dan sangat luas. Menurut saking menika aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya bacaan sholawat yang kau panjatkan kepadaku itu akan tersampaikan kepadaku. Terlebih-lebih di situ Allah menciptakan satu malaikat yang mana malaikat tersebut disuruh menunggu di atas pusara Rasulullah Muhammad SAW. Tatkala ada umat Muhammad yang membaca sholawat kepada beliau, maka malaikat tersebut laporan, ya Rasulullah, inna fulana bani fulan yusolli alaihi. Secara langsung dan tidak langsung Kulonjeran sami sudah memperkenalkan orang tua Kulonjeran sami dumateng Rasulullah. Sebab ketika Kulonjeran sami mau sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi, sudah barang tentu malaikat tersebut laporane niku Kulonjeran sami disebut, bapake Kulonjeran sami disebut, inna fulana bani fulan yusolli alaika, satemene fulan anak lanange fulan niku sampun mau sholawat dumateng panjenengan. Terus panjenengan sami gak rugi mau sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi kalau wau. Makanya kalau menurut Habib Novel, kenapa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah beserta malaikat. Al-wawu bimakna ma'iyah, bisa al-wawu bimakna wawil atfi, bisa. Sebab nacarane tiang naos wawu niku nduweni makna pirang-pirang. Jadi seumpama sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Panjenengan sami selaku orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi dan ucapkanlah, haturkan salam kepadanya. Lantas pada waktu itu sahabat juga bertanya, nek Kulonjeran sami, nek kula keng ngaturke salam dumateng panjenengan, kula sampun ngertos ya Rasulullah. Lantas kaifa nusolli? Pertanyaannya. Atau kaifas sholah? Pertanyaannya. Kaifas sholah? Bukan masalah,
Pertanyaannya, apakah sholawat itu? Tidak. Tapi bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu? Karena sholawat itu aslinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sholawat tersebut dipanjatkan kepada Rasulullah. Dan kita sebagai orang beriman mendapatkan perintah kepada Rasulullah untuk membaca sholawat. Lantas bagaimana? Kaifa sholat? Qala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Carane Habib Novel niku, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti, panjenengan kula aturi paring rahmat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lan dumateng keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Karena yang memerintahkan membaca sholawat itu Allah, lantas kita kembalikan lagi kepada Allah. Dan kita minta tolong kepada Allah untuk menyampaikan sholawat kita kepada Nabi, maka sudah barang tentu sholawat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi tersebut pasti akan diterima. Yang pelajaran sami kok gak gelem maca sholawat, nggih gampang-gampangan kados dene hadis ingkang kita kaji kala mben, man nasya sholatu alayya nasya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka orang tersebut akan lupa jalan menuju ke